Artinya, sepenting itukah literasi bagi manusia? Sangatlah penting. Ataupun aktivitas organisasi yang tidak lepas dari aktivitas-aktivitas gerakan literasi. Bagainya tiba-tiba culik gitu kan. Itu kan pasti ada pertimbangan rekam jejak ketika sebelum ada peristiwa penculikannya, itu kan ada proses diskusi. Literasi ini bisa membangun kesadaran. Ya, dari kesadaran itu tentu dibarengi dengan rasa memiliki terhadap sebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizman Nur Hakim di channel Millennial Citizenship. Dimanapun, kapanpun kalian berada, belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraannya tetap di Millennial Citizenship. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas materi tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada konten ngobrol santai, yaitu kita akan membahas satu topik dengan narasumber yang sudah kita undang. Nah, topik yang akan kita bahas adalah mengenai literasi. Nah, lebih tepatnya topik yang akan kita bahas adalah urgensi literasi dalam organisasi kepemudaan. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah sudah hadir bersama kita Kang Ajis Maulana Malik SPD. Beliau merupakan Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Sumedang. Selamat datang Kang Ajis, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Arisman kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nih, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bertemu. Selain untuk bersilaturahmi juga membahas satu topik begitu. Kebetulan beliau expert pasti di bidang organisasi kepemudaan. Oke. Gitulah kira-kira. Oke, Kang Ajis. Kang Ajis ini merupakan Ketua Pengurus Cabang PMI Sumedang. Kemudian beliau juga sebetulnya aktif dalam bidang literasi, begitu ya. Nah, pada kesempatan ini kita tanya-tanya nih mengenai literasi. Nah, kita sebelum ke topik yang utamanya, kita pengen tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan literasi, Kang Ajis? Barangkali sobat milenial belum ada yang tahu gitu ya. Siap. Ada yang belum tahu maksudnya. Gimana, Kang Ajis? Belajar saja mungkin ya Arisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdoh. Yang terhormat Kang Risman selaku founder channel Millennial Citizenship. Alhamdulillah, terima kasih telah mengundang saya dan hitung-hitung bisa silaturahmi bareng Arisman. Terima kasih juga. Kita memang dalam kesempatan kali ini tadi Risman menanyakan tentang literasi. Jadi kita sudah mungkin teman-teman semua banyak mendengar kata literasi itu sendiri, baik itu melalui TV ataupun buku ataupun di sekolah itu sendiri. Banyak sekali guru-guru yang seringkali berbicara tentang literasi. Untuk bisa kita maknai sebagai salah satu hal yang harus kita pelajari. Nah, bagi saya pribadi gitu kan, memaknai literasi itu adalah hal yang penting. Tapi secara pandangan umum pun literasi itu dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan menulis. Nah, akan tetapi literasi tidak hanya dimaknai sesimpel itu gitu kan. Tidak hanya dimaknai sesempit itu, tapi jenis-jenis daripada literasi itu sendiri sangatlah banyak. Karena yang pada prinsipnya seperti tadi, literasi adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan menulis. Nah, jenis-jenis dari literasi pun sangat banyak. Ada literasi tentang media,
terus literasi visual, literasi perpustakaan, itu dari sekian banyak literasi yang mungkin bisa teman-teman gali. Tapi tadi kita bisa spill mungkin literasi yang memang itu tidak hanya dimaknai sebagai literasi membaca dan menulis saja, tapi literasi visual itu sangat menarik, mungkin kita bisa bahas karena memang zaman yang modern ini memaksa kita untuk senang terhadap gadget, senang terhadap media sosial, yang mana tidak lepas dari pengaruh-pengaruh penglihatan kita terhadap media sosial, baik itu dalam bentuk video, percakapan-percakapan di film yang memang syarat akan pembelajaran. Jadi kita melihat bahwa dari segala unsur kehidupan ini adalah bagian dari literasi gitu kan. Bagian dari bahwa kita adalah seorang manusia yang bisa membaca dan melihat gitu. Dan tentunya itu sudah diperintahkan oleh Tuhan. Bagi agama Islam itu sendiri, surat pertama dalam Al-Quran yang lahir itu berkaitan dengan membaca. Bagaimana Kanjeng Rasulullah SAW mengembangkan literasi itu dalam surat Quran Al-Alaq, yang dimana ketika pada kisahnya ketika Kanjeng Nabi menerima wahyu dari Tuhan dalam bentuk Al-Quran di surat Al-Alaq, surat pertama yang lahir ketika waktu itu adalah Iqra bismillahirrahmanirrahim bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Esa. Jadi artinya sepenting itukah literasi bagi manusia? Sangatlah penting, karena unsur-unsur kehidupan di sini pun itu tidak lepas dari literasi. Sahabat-sahabat, teman-teman yang melihat video ini itu juga bagian dari berliterasi. Seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi kita bisa tangkap ya bagaimana literasi itu bukan hanya membaca, menulis buku, tapi literasi visual dalam bentuk media, kemudian dalam bentuk video atau dalam bentuk media lainnya, itu juga merupakan suatu literasi. Bahkan mungkin Kang Ajis ya, saya pernah mendengar istilah literasi numerik gitu ya, dalam konteks menghitung juga ya. Nah, selain itu juga tadi literasi untuk memecahkan masalah. Jadi kemampuan gitu ya, kemampuan individu. Bagaimana dia bisa membaca, menulis, membaca situasi bukan hanya dalam bentuk teks gitu ya. Kemudian menjadi modal untuk memecahkan masalah. Luar biasa sekali. Jadi itulah bentuk-bentuk dari literasi ataupun pengertian definisi literasi itu sendiri gitu ya, yang tadi telah disampaikan oleh Kang Ajis. Baik. Setelah kita mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang bagaimana itu literasi, kita beranjak bagaimana bentuk kegiatan literasi, Kang Ajis, yang dalam hal ini Kang Ajis sebagai ketua organisasi kepemudaan, bagaimana sih bentuk literasi, kegiatan yang berkaitan dengan literasi dalam organisasi kepemudaan, bagaimana bentuknya? Siap. Ini berkaitan tentang kepemudaan, gerakan kepemudaan ataupun aktivitas organisasi yang tidak lepas dari aktivitas-aktivitas gerakan literasi, yang memang tidak lepas juga dari pemaknaan kita mendalami apa itu organisasi, karena pada prinsipnya kan organisasi itu adalah sebuah wadah yang tentunya bertujuan untuk bisa mempunyai tujuan memecahkan masalah di setiap medan pertarungan. Ketika kita dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan, kemudian kita juga berorganisasi, belajar juga tentang mekanisme kita menata administrasi organisasi. Kemudian tentunya tidak lepas dari bahwa organisasi itu membentuk karakter itu sendiri. Itu yang paling penting sih. Membentuk karakter itu sendiri. Dan ketika kaitannya adalah sebuah gerakan organisasi yang memang itu tidak lepas dari literasi, itu memang ada sampai hari ini. Ketika kita bicara tentang sejarah, bagaimana kemerdekaan Indonesia ini bisa diraih, Indonesia memberikan
peluang terhadap bangsanya untuk berliterasi agar kita bisa maju dan kemudian hari kita bisa menjadi negara yang diperhitungkan secara pemikiran. Karena membentuk pemikiran itu tentunya harus senantiasa belajar, dan belajar pun itu kalau ingin kita perdalam itu melalui organisasi. Dan tadi berkaitan dengan bentuk daripada kegiatan-kegiatan organisasi, mungkin ya yang tidak lepas dari literasi, itu sangatlah banyak, Arisman. Banyak. Oke. Asli, saya ketika belajar berorganisasi, ketika kegiatan-kegiatan literasi dulu di waktu bangku sekolah dasar di SD, itu sering dihadapkan dengan kegiatan-kegiatan literasi di pramuka itu. Bagaimana kita belajar tentang sandi Morse, terus kita belajar sandi yang apa itu yang mau bendera Simapur ya, bendera itu sandi-sandi Simapur, terus kemudian memecahkan masalah dalam bentuk simbol yang memang tadi juga sempat disinggung sama Arisman, literasi numerasi gitu, memecahkan masalah dengan angka-angka. Nah, organisasi memang tidak lepas dengan hal itu, yang memang ketika dari SD, SMP, SMA belajar pendidikan karakter dari OSIS yang memang digembleng sejak awal di masa penerimaan siswa baru, ketika waktu dulu di ospek dan lain sebagainya. Itu memang para orang-orang yang sudah lebih mendahului kita di bangku persekolahan itu mengajarkan kita untuk bisa membina kepribadian kita dengan cara apa? Dengan cara kita mempelajari materi di pelatihan-pelatihan. Dan ketika banyak organisasi pun yang memang mengadakan pelatihan-pelatihan, itu tidak lepas dari bagaimana itu tentunya untuk melatih kemampuan literasi daripada siswa-siswa ataupun mahasiswa ketika berorganisasi di kemahasiswaan ataupun di sekolah. Dan tentunya ketika saya mungkin berorganisasi di pergerakan, banyak sekali kegiatan-kegiatan di seminggu ataupun di sebulan kemarin itu karena memang bertepatan dengan bulan suci Ramadan, kita sering bertadarus, gitu kan, beristighosah. Kita juga banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang itu berkaitan dengan pelatihan membaca. Seperti apa? Seperti ketika mengadakan sekolah literasi. Sekolah literasi itu bertujuan untuk ketika para kader ataupun para anggota organisasi itu bisa membaca produk hukum organisasi. Ya bagaimana bisa ketika kita ingin mengetahui produk hukum, ya kita nggak berliterasi, gitu kan. Kita tentunya harus mempunyai kemampuan itu. Di tahun sekitar tahun 2019 sampai 2021 itu kita di PMI itu banyak mengadakan kegiatan-kegiatan literasi on the road. Jadi kita melakukan pendampingan terhadap siswa-siswa sekolah dasar dengan menyediakan kegiatan yang bersifat literasinya itu adalah perpustakaan keliling. Jadi membaca ke SD-SD, gerakan literasi ke SD-SD gitu. Diminta waktu berapa menit atau berapa jam ke sekolah untuk membina siswa-siswa agar senang membaca. Kemudian tidak hanya membaca, kita juga ada sesi ice breaking yang mana di sana banyak menghadirkan games-games untuk siswa. Jadi kegiatan-kegiatan itu sangatlah inklusif bagi kami gitu. Ketika literasi itu penting untuk kita jalankan selalu, Arisman. Jadi sebetulnya intinya bahwa setiap organisasi itu bahkan tidak lepas dari kegiatan literasi. Atau mungkin sebetulnya tadi ya dari SD juga kita sudah melakukan kegiatan literasi dalam konteks OSIS ya. Kalau dalam pembelajaran itu pasti gitu ya. Dalam konteks organisasi kita sering melakukannya gitu ya. Hanya mungkin pada waktu itu kita belum sadar bahwa itu adalah kegiatan dari literasi, aktivitas dari literasi, sampai dengan kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan kepemudaan yang sekarang Kang Ajis lakukan juga itu tidak lepas dari kegiatan literasi gitu ya. Jadi memang kalau
berkegiatan di organisasi itu pasti tidak lepas dengan kegiatan organisasi itu, dengan kegiatan literasi gitu ya. Luar biasa. Dan tadi Kang Ajis mungkin menyampaikan kegiatan literasi yang melibatkan eksternal gitu ya, melibatkan anak-anak sekolah gitu ya, melibatkan masyarakat begitu. Oke, Kang Ajis, salah satu tujuan organisasi pergerakan yang Kang Ajis pimpin itu adalah merupakan organisasi kritis gitu ya. Tapi koreksi kalau saya salah ya. Yang bisa memberikan masukan, bisa memberikan kritik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, pertanyaannya adalah adakah bentuk atau kegiatan yang secara khusus gitu ya, kemudian menjadi sebuah mekanisme bagaimana melakukan kritik gitu terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah melalui kegiatan literasi, atau memang pada dasarnya selalu seperti itu gitu ya. Nah, itu mungkin yang ingin saya tahu, Kang Ajis. Jadi ketika kita bisa memahami sesuatu wadah dengan berbagai tujuan, memang tujuannya itu sangat pada bagus-bagus semua gitu kan. Setiap organisasi itu mempunyai tujuan untuk bisa menjadikan seseorang di organisasi itu menjadi insan kamil, insan yang berpikir, kemudian insan yang memang mempunyai kemampuan-kemampuan yang dimana kemampuan itu berdampak terhadap kemajuan suatu bangsa. Nah, itu tentunya pasti setiap organisasi memiliki itu. Nah, pada prinsipnya lagi, ketika organisasi memiliki tujuan yang mungkin salah satu yang bisa saya dapat maknai sampai sekarang, ketika tujuan organisasi terbentuknya pribadi kita secara keagamaan, secara moral, pribadi muslim yang bertakwa, kemudian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbudi luhur, kita mempunyai adab, sopan santun dan sebagainya, berbudi luhur, berilmu. Nah, ini tentunya berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya. Kemudian kita juga tidak lepas dari komitmen kita menjaga kedaulatan bangsa kita, gitu kan. Nah, tadi ada poin-poin ketika kita berbicara tentang ketakwaan, kemudian sopan santun, kemudian apalagi tadi cakap, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab. Itu adalah indikator-indikator penting bagaimana seorang manusia yang berorganisasi agar memikirkan sesuatu hal yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena itu salah satu jalan untuk bagaimana kita menempuh sesuatu yang bersifat terstruktur. Jadi kita bisa menempuh itu dengan jalan-jalan yang tadi. Kita tidak lepas dari kehambaan kita kepada Tuhan, yang memang Tuhan pun menyuruh kita untuk terus belajar. Kemudian tidak lepas dari pembelajaran yang penuh dengan sopan santun, yang banyak diajarkan sama Ki Hajar Dewantara. Kemudian tadi ketika kita mempunyai kecakapan secara sosial, kita aktif menyuarakan sesuatu yang memang nanti akan dibahas tentang kemampuan kritis seorang mahasiswa, kemampuan kritis seorang pemuda yang mengkritik kebijakan-kebijakan. Tentunya itu harus didasari dengan sikap kritis yang penuh dengan argumentasi yang ideal. Kemudian bertanggung jawab dalam dalam mengamalkan apa yang kita sudah pelajari. Itu tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai pemuda pun di bangsa kita, di bangsa ini, untuk bisa menjadi seseorang yang komitmen terhadap kedaulatan bangsa. Karena bertanggung jawab atas itu adalah tugas kita semua. Nah, tentunya tadi kita bisa merapihkan argumentasi-argumentasi itu dengan apa? Dengan kita belajar. Kemudian pembelajaran itu seringkali dipahami oleh para pemuda dengan kegiatan-kegiatan apa? Seperti diskusi. Ya. Diskusi kan sering banyak dilakukan oleh para aktivis pemuda, yang dimana kadang aktivitasnya tuh suka sampai larut malam atau subuh gitu kan. Itu tidak lepas dari kita bagaimana harus bisa menemukan solusi atas pembicaraan kita. Solusi.
Jadi ketika kritik itu menjadi penting, maka hal yang harus kita tidak akan lupakan adalah bagaimana kritik itu yang membangun. Kritik itu yang bisa melahirkan solusi. Karena pada dasarnya ketika fenomena pemerintah yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kemaslahatan bangsa, kemudian tidak sesuai dengan kestabilan di masyarakat kita, yang nantinya akan menimbulkan efek domino terhadap kedaulatan, efek domino terhadap kestabilan masyarakat, yang tentunya itu kan harus dilakukan sebuah pengingat bagi kita sebagai pemuda. Pemuda itu jika memang menjadi penting atau bagian terpenting dari gerakan-gerakan bangsa, unsur pemuda, karena Soekarno pun ketika waktu dulu itu sebelum kemerdekaan, sebelum membacakan teks proklamasi, kan diculik sama pemuda dulu. Itu kan bentuk kritik peran dari pemuda gitu kan, bentuk kritik seorang pemuda yang memang mengharuskan Soekarno tidak lagi mempunyai kepentingan bersama negara luar atas dasar kita sebagai negara yang merdeka, yang harus berdikari, berdiri sendiri. Nah, itu sebuah kritik yang disampaikan oleh pemuda pada saat itu. Dan tidak semena-mena ketika pemuda pada saat itu pun ya bukan pemuda yang seperti pada umumnya ngopi-ngopi di warung, main kafe dan lain sebagainya. Tiba-tiba culik gitu kan. Itu kan pasti ada pertimbangan, rekam jejak ketika sebelum ada peristiwa penculikannya itu kan ada proses diskusi yang menghasilkan konklusi yang akan menimbulkan dampak yang baik ke depannya. Itu seringkali dilakukan oleh para aktivis pemuda ataupun aktivis kemahasiswaan yang memang ketika di kampus melingkar, berdiskusi, mengkaji satu persatu apa yang menjadi permasalahan. Itu kan yang harus kita pahami bahwa setiap permasalahan apa nih yang memang muncul, yang berkemungkinan ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak stabil. Kemudian permasalahan itu diinventarisir dan dikaji, dan hasil dari kajiannya itu adalah bentuk dari sikap kita bahwa kita menolak, misalnya menolak adanya BBM naik, misalnya, atau gimana gitu kan. Nah, itu kan mekanisme berpikirnya seperti itu. Jangan sampai ketika kita tiba-tiba menyuarakan sesuatu tidak melalui literasi, tidak melalui pembacaan-pembacaan secara sosial ataupun secara teks. Dan kita memang diwajibkan untuk itu. Jangan sampai kita lupa lah. Jadi yang saya tangkap bahwa literasi ini bisa membangun kesadaran. Kesadaran pemuda dalam hal ini yang melakukan diskusi gitu ya. Dan tadi ada dari kesadaran itu tentu dibarengi dengan sense of belonging gitu ya, kalau dari sajanya rasa memiliki terhadap sebuah negara, terhadap sebuah gerakan gitu ya, yang kemudian ya menciptakan gerakan gitu ya, menciptakan analisis kritis bahwa apa yang dilakukan itu berdasarkan data dan fakta yang dikaji, kemudian menghasilkan kesadaran, dan kesadaran itu menghasilkan gerakan gitu ya. Nah, gerakan itu kemudian berbeda-beda tadi ya setiap masanya gitu ya. Nah, termasuk hari ini gitu ya, pergerakan pemuda dalam hal mengkritik dengan menentukan sikap gitu ya, karena itu menunjukkan kepeduliannya terhadap negara gitu. Jadi atas dasar itulah gitu ya, pergerakan itu menjadi kuat, betul ya Kang Ajis. Jadi literasi itu bisa memperkuat pergerakan tadi kan secara kognitif, secara kesadaran, secara sikap juga itu penting gitu ya.